Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 13. Alunan seruling terdengar kian kencang. Aku berjalan mendekati sumber suara, seakan musik itu menyihir dan menyeretku untuk menghampirinya. Aku mengitari persimpangan dan melihat jalan bercabang. Lalu aku teringat apa yang telah diberitahukan si pemandu dan, memang, ada kuil kecil yang terlihat samar-samar, 3 jeruk yang tergeletak di depannya bersinar cemerlang. Di belakang kuil ada gubuk kecil yang berdinding kayu dan beratapkan jerami. Rasa takutku langsung lenyap dan aku nyaris tertawa terbahak-bahak. Bukan hantu yang aku dengar, melainkan biarawan atau pertapa yang mengasingkan diri ke gunung untuk mencari pencerahan. Kini aku mencium bau asap. Kehangatannya menyeretku tanpa bisa ditahan. Aku membayangkan bara api akan dapat mengeringkan kakiku yang basah, mencairkan kakiku yang beku seperti balok es. Aku hampir-hampir dapat merasakan kehangatan di wajahku. Pintu gubuk itu dibiarkan terbuka agar cahaya dapat masuk dan asap dapat keluar. Si peniup seruling tak mendengar, juga tidak melihatku. Dia hanyut dalam alunan musiknya yang sedih. Aku bisa menduga siapa dia, bahkan sebelum melihatnya. Aku pernah dengar musik yang sama setiap malam saat aku berduka di makam Shigeru. Orang itu adalah Makoto, biarawan muda dari kuil Terayama. Dia duduk bersila dengan mata terpejam. Dia sedang meniup seruling bambu, dan ada sebuah seruling yang lebih kecil diletakkan di atas bantal yang ada di dekatnya. Sebuah tungku arang yang berasap ada di dekat pintu. Di belakang gubuk ada tempat tidur yang diangkat. Sebuah tongkat berkelahi yang terbuat dari kayu tersandar di dinding. Aku melangkah masuk, bahkan dengan adanya tungku, ruangan ini hanya sedikit lebih hangat daripada di luar dan aku berkata perlahan, "Makoto." Dia tidak membuka mata maupun berhenti meniup seruling. Aku memanggil lagi, musik pun terputus-putus dan dia menarik seruling dari bibirnya. Dia berbicara dalam satu bisikan, lesu. "Jangan menggangguku, berhentilah menyiksa diriku. Maafkan aku, maafkan aku." Dia tidak menengadah. Saat dia meniup seruling lagi, aku lalu berlutut di depannya dan menyentuh bahunya. Dia membuka mata, memandangku dan, yang membuatku sangat kaget, dia melompat berdiri, melempar serulingnya ke samping. Dia melangkah mundur, mengambil tongkat dan menggenggamnya dengan sikap mengancam. Matanya penuh penderitaan, wajahnya kurus, seakan tidak pernah makan dan minum. "Jangan ganggu aku," dia berkata, suaranya rendah dan parau. Aku berdiri. "Makoto," kataku pelan. "Ini aku, Otori Takeo." Ketika aku maju selangkah ke arahnya, dia langsung mengayunkan tongkat ke bahuku. Aku sempat menangkis, dan untungnya ruangan ini kecil sehingga dia tidak dapat memukul sekuat tenaga. Kalau tidak dia pasti berhasil menghancurkan tulang bahuku. Rasa kaget pasti membuat tangannya bergetar sehingga tongkatnya terjatuh. Dia menatap kedua tangannya dengan takjub, lalu menatapku yang jatuh terduduk. "Takeo," katanya, "kamu nyata, ini bukan hantumu, cukup nyata untuk jatuh terpukul," kataku, sambil berdiri dan melenturkan lengan. Setelah yakin tak ada bertanya seperti itu, "Nanti akan kuceritakan semuanya. Sementara ini, ya, kau bisa mempercayaiku. Jika kau tidak mempercayai orang lain, percayalah aku." Nada suaranya penuh emosi. Dia lalu berpaling. "Akan kuhangatkan sup," ucapnya. "Maaf, aku tidak punya sake maupun teh." Aku teringat bagaimana Makoto menenteramkan hatiku dari kesedihan yang amat sangat setelah kematian Shigeru. Dialah yang menenteramkan hatiku saat aku tersiksa oleh penyesalan, dan mendukungku hingga kesedihanku berganti amarah, dan sampai kedua perasaanku mereda. "Aku tidak bisa tinggal bersama Tribe," kataku. "Aku meninggalkan mereka, dan mereka akan terus mengejarku sampai mereka berhasil membunuhku." Makoto mengambil panci dari sudut ruangan dan dengan hati-hati meletakkannya di tungku. Dia menatap aku lagi. "Mereka ingin aku mengambil catatan Shigeru tentang Tribe," ceritaku. "Mereka mengirimku ke Hagi. Aku diharuskan membunuh guruku, Ichiro, dan menyerahkan catatan itu kepada mereka. Tapi catatan itu tidak ada di sana." Makoto hanya tersenyum, masih tidak bicara. "Itulah alasannya aku harus ke Terayama. Di sanalah catatan itu disimpan. Kau tahu itu, kan? Pasti kami sudah berikan kepadamu seandainya kau tidak memilih untuk pergi bersama Tribe," jawab Makoto. "Kewajiban pada Shigeru yang memaksa kami untuk tidak mengambil resiko. Dia mempercayakan catatannya pada kami karena dia tahu biara kami adalah salah satu dari sedikit wilayah di 3 negeri yang tak bisa disusupi Tribe." Makoto menuangkan sup ke mangkuk lalu menyodorkannya kepadaku.
Hanya ada satu mangkuk. Aku tidak menduga akan kedatangan tamu. Dan orang terakhir yang kuharapkan adalah kau. Mengapa kau di sini? Tanyaku. Apakah kau hendak menghabiskan musim dingin di sini? Aku tidak yakin dia akan mampu bertahan hidup di sini. Mungkin memang dia tidak ingin hidup. Aku minum seteguk sup. Rasanya panas dan asin, dan hanya itu yang dapat kukatakan. Nampaknya sup ini adalah satu-satunya makanan yang tersisa. Apa yang terjadi pada pemuda bersemangat yang pernah aku kenal di Terayama? Apa yang membuat dia mengasingkan diri seperti ini, seperti orang yang putus asa? Aku menarik selimut agar menutupi seluruh tubuhku dan bergeser mendekati api. Seperti biasa aku memasang telinga. Angin semakin kencang. Terkadang satu hembusan angin membuat lampu berkedip, membuat bayangan yang fantastis di dinding. Setelah pintu ditutup, gubuk ini terasa lebih hangat. Pakaianku mulai kering. Aku mengosongkan mangkuk dan menyerahkannya kembali pada Makoto. Dia lalu mengisi, meneguk, dan menaruhnya di lantai. Sisa hidupku kini berubah menjadi lebih lama, dia berkata, memandangku, menatap ke bawah. Sulit bagiku mengatakan padamu, Takeo, karena banyak hal yang berkaitan denganmu. Namun karena sang pencerah telah mengirimmu kemari, jadi aku berusaha mengatakannya. Kehadiran dirimu telah mengubah segalanya. Penampakan dirimu terus membayangiku, kau selalu hadir dalam mimpiku. Aku berjuang mengatasi obsesiku ini. Makoto tersenyum mencela dirinya sendiri. Sejak kecil aku berusaha meninggalkan dunia indrawi. Satu-satunya keinginanku adalah pencerahan. Aku mendambakan kesucian. Aku tidak mengatakan kalau aku belum pernah berhubungan, kau tahu seperti apa jadinya bila laki-laki tinggal bersama tanpa seorang perempuan pun. Terayama tidak terkecuali, tapi aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Aku belum pernah terobsesi seperti apa yang kurasakan padamu. Sekali lagi senyum menghiasi bibirnya. Aku tak akan mengatakan alasannya. Selain tidak penting, aku juga tidak yakin kalau aku tahu. Setelah kematian Lord Shigeru, kau seperti kehilangan akal karena kesedihan. Aku tergerak oleh penderitaanmu. Aku ingin menenteramkan hatimu. Kau telah menenteramkan diriku, kataku, pelan. Bagiku itu tidak menyenangkan. Aku tidak menyadari betapa kuat pengaruh dirimu padaku. Aku senang atas apa yang aku rasakan. Dan aku pun bersyukur atas pengalaman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi aku juga membencinya. Aku membuat semua perjuangan rohaniku nampak seperti kebohongan belaka. Aku datangi kepala biara dan memberitahukan kalau aku hendak meninggalkan biara dan kembali ke dunia. Dia menyarankan aku bepergian sejenak untuk memikirkan lagi keputusanku. Temanku yang di barat, Mamoru, mengundangku. Kau tahu aku bisa bermain seruling. Aku diundang untuk bergabung dengan Mamoru dan lainnya dalam mementaskan drama Atsumori. Dia terdiam. Angin menghempaskan hujan salju ke dinding. Lampu bekerja begitu hebat, nyaris padam. Aku tidak tahu apa yang akan Makoto katakan selanjutnya, namun jantungku berdebar lebih cepat dan denyut nadiku semakin kencang. Bukan karena hasrat, tapi rasa takut mendengarkan apa yang tidak ingin aku dengar. Makoto berkata, temanku tinggal di kediaman Lord Fujiwara. Aku menggelengkan kepala. Belum pernah aku dengar nama itu. Dia kerabat kaisar yang diasingkan dari ibu kota. Wilayahnya berbatasan dengan Shirakawa. Hanya mendengar nama Kaede disebut, aku seperti sedang dipukul di perut. Kau bertemu dengannya? Dia mengangguk. Aku diberitahu kalau dia sedang sekarat, kataku. Begitu kencangnya detak jantungku sehingga terasa seperti akan melompat keluar dari tenggorokan. Dia memang sakit parah, tapi sudah pulih. Tabibnya Lord Fujiwara yang menyelamatkannya. Dia masih hidup, keremangan lampu nampak lebih terang hingga gubuk ini terasa penuh cahaya. Kaede masih hidup, Makoto mengamati wajahku, wajahnya menunjukkan kepedihan. Ya, dan aku sangat bersyukur, karena jika dia mati, akulah penyebabnya. Aku mengerenyitkan alis, berusaha menebak maksud kata-katanya. Apa yang terjadi? Orang di kediaman Fujiwara mengenalnya sebagai Lady Otori. Mereka percaya dia telah menikah secara rahasia di Terayama, di hari Lord Shigeru ziarah ke makam adiknya, di hari kita bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di rumah Lord Fujiwara, aku pun tidak diberitahu tentang pernikahannya. Aku tercengang sewaktu dia diperkenalkan sebagai Lady Otori kepadaku. Aku mengira kau telah menikah dengannya, dan kau ada di sana. Aku telah menghancurkan semuanya, bukan hanya aku membuka diriku pada kekuatan dan obsesiku padamu. Tapi aku juga membongkar kebohongan Kaede di depan ayahnya. Mengapa dia mengaku begitu? Mengapa perempuan mengaku telah menikah padahal dia belum menikah?
Dia hampir mati karena keguguran. Aku tak bisa berbicara. Makoto berkata, ayahnya bertanya padaku tentang pernikahan itu. Aku tahu pernikahan itu tidak berlangsung di Terayama. Aku berusaha tidak menjawab secara langsung, tapi dia keburu yakin. Aku tak tahu kejadian berikutnya, tapi otak ayahnya sangat tidak stabil dan dia sering berbicara tentang bunuh diri. Dia akhirnya membelah perutnya di depan Lady Shirakawa, dan mungkin rasa kaget yang menyebabkan dia keguguran. Aku berkata, itu anakku. Dia seharusnya menjadi istriku. Suatu saat nanti, pada saat aku mendengar kata-kataku, pengkhianatan diriku pada Kaede justru nampak semakin besar. Maukah dia memaafkanku? Begitulah yang kuduga, kata Makoto. Tapi kapan? Apa yang kalian pikirkan waktu itu? Seorang perempuan dari derajat dan keluarga sepertinya? Kami memikirkan kematian. Saat itu adalah malam kematian Shigeru, saat kejatuhan Inuyama. Kami tak ingin mati. Aku tidak mampu melanjutkan. Setelah beberapa saat, Makoto melanjutkan, aku tak sanggup hidup lagi. Nafsu telah menyeretku lebih dalam ke dunia yang penuh penderitaan dan aku tak mungkin lari darinya. Aku merasa telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan pada makhluk hidup, meskipun hanya seorang perempuan. Tapi di saat yang bersamaan, rasa cemburuku berharap dia mati karena aku tahu kau mencintainya dan karena dia pun mencintaimu. Kau mengerti? Aku tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Aku telah membeberkan sisi buruk diriku kepadamu. Aku adalah orang terakhir yang akan menyalahkanmu. Tindakanku jauh lebih kejam. Tapi kau milik dunia ini, Takeo, kau hidup di tengah-tengahnya. Aku ingin berbeda. Setelah kejadian itu, aku kembali ke Terayama dan meminta izin kepala biara agar diizinkan mengasingkan diri ke gubuk ini. Aku hendak mengembangkan permainan serulingku dan menghilangkan nafsu dalam diriku untuk melayani sang pencerah. Meskipun aku tidak berharap mendapatkan pencerahan darinya karena aku merasa tidak layak mendapatkannya. Kita semua hidup di dunia, ujarku. Di mana lagi tempat untuk tinggal selain di dunia ini? Saat bicara, aku mendengar suara Shigeru, sebagaimana sungai itu selalu berada di luar pintu rumah, begitu pula dunia ini. Dunia tempat kita tinggal. Makoto menatapku, wajahnya tiba-tiba terlihat lega, matanya lebih cemerlang. Itukah pesan yang harus aku dengar? Itukah alasannya kau dikirim kemari? Aku saja tidak memahami hidupku, jawabku. Bagaimana aku bisa memahami hidupmu? Namun hal itulah yang pertama kali aku pelajari dari Shigeru. Begitulah yang terjadi di dunia ini, dunia tempat kita tinggal. Kalau begitu, anggap saja ini perintah darinya, ujar Makoto, dan aku melihat semangatnya kembali mengalir. Tadi dia seperti hendak menyerahkan diri pada kematian, tapi kini dia bersemangat lagi. Kau berniat menjalankan keinginan Lord Shigeru? Ichiro menyuruhku membalas dendam pada kedua paman Shigeru dan mengambil warisanku, dan aku hendak melaksanakannya. Tapi aku belum tahu caranya. Selain itu, aku harus menikahi Lady Shirakawa untuk memenuhi keinginan Shigeru. Lord Fujiwara hendak menikahinya, kata Makoto dengan hati-hati. Aku ingin membuang ucapan Makoto. Aku tak percaya Kaede akan menikahi orang lain. Kata-kata terakhirnya padaku adalah, aku tak akan pernah mencintai orang lain kecuali kau. Dan sebelumnya, dia berkata, aku hanya aman bila bersamamu. Aku tahu reputasinya, bahwa setiap laki-laki yang menyentuhnya akan mati. Aku telah tidur bersamanya dan masih hidup. Aku telah memberinya seorang anak. Namun aku telah mengabaikannya, dia hampir mati, dia telah kehilangan anak kami, akankah dia memaafkan aku? Makoto melanjutkan, sebenarnya Lord Fujiwara lebih menyukai laki-laki. Tapi kelihatannya dia terobsesi pada Lady Shirakawa. Dia menawarkan pernikahan demi memberi Lady Shirakawa perlindungan. Tahta Shirakawa tampaknya tidak menjadi perhatian Lord Fujiwara. Klan Shirakawa akan lenyap dengan cara yang mengenaskan. Saat aku tidak menanggapi, dia menggerutu, bangsawan ini seorang kolektor. Lady Shirakawa akan menjadi salah satu benda miliknya. Dan koleksi Lord Fujiwara tak akan melihat sinar matahari. Diperlihatkan hanya pada beberapa teman istimewa saja. Itu tak boleh terjadi. Pilihan apa lagi yang dia punya? Beruntung dia tidak terhina sama sekali. Untuk bertahan dari kematian laki-laki yang hendak memilikinya saja sudah cukup memalukan. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang tidak wajar pada dirinya. Orang-orang mengatakan dia menghukum mati 2 orang abdi ayahnya ketika mereka menolak mengabdi. Dia membaca dan menulis seperti laki-laki. Dan tampaknya dia sedang menyusun pasukan bersenjata untuk mengambil alih Maruyama di musim semi ini. Mungkin untuk melindungi diri, kataku. Seorang perempuan, balas Makoto,
Mencemooh. Mustahil. Aku merasa kagum pada Kaede. Aku dan dia akan menjadi sekutu yang kuat. Jika kami menikah, kami akan menguasai separuh wilayah Seisu, dan Maruyama akan memberi semua sumber daya untuk mengalahkan para pemimpin Otori. Berarti hanya wilayah Tohan, yang saat ini dikuasai Arai, yang akan menghalangi wilayah kami yang terbentang dari laut ke laut seperti isi ramalan. Sekarang ini sudah musim dingin, semua itu harus menunggu hingga musim semi. Aku merasa letih, meskipun diriku membara karena ketidaksabaran. Aku takut Kaede akan membuat keputusan yang tidak dapat ditarik lagi sebelum aku bertemu dengannya. Kau akan menemaniku ke biara? Makoto mengangguk. Kita akan berangkat setelah terang. Kau akan menetap di sini selama musim dingin bila tidak bertemu denganku? Aku tidak tahu, jawabnya. Aku mungkin akan mati di sini. Mungkin kau yang telah menyelamatkanku. Kami berbincang-bincang hingga larut, setidaknya dia yang berbicara, seakan kehadiran makhluk hidup telah membuka kunci keheningan selama berminggu-minggu. Makoto menceritakan latar belakangnya, dia lahir dari keluarga ksatria tingkat rendah yang melayani klan Otori sampai perang Yaegahara. Kekalahan Otori memaksa mereka untuk bersumpah setia kepada Tohan. Dia anak kelima dari keluarga ksatria yang miskin. Sejak kanak-kanak dia giat belajar, dan dia juga ketertarikannya pada agama telah dipupuk. Ketika keluarganya semakin susah, dia dikirim ke Terayama. Saat itu dia berumur 11 tahun. Kakaknya yang berusia 13 tahun juga diharapkan menjadi biarawan, namun dia lari dan tidak terdengar lagi kabarnya. Kakak sulung Makoto terbunuh dalam perang Yaegahara, ayah mereka meninggal tidak lama sesudah itu. Kedua kakak perempuannya menikah dengan ksatria Tohan, dan telah bertahun-tahun Makoto tidak mendengar kabar dari mereka. Ibunya masih hidup di pedesaan bersama dua kakak laki-lakinya yang selamat. Mereka tidak lagi menganggap diri mereka sebagai bagian dari keluarga ksatria. Makoto mengunjungi ibunya sekali atau dua kali setahun. Kami berbincang-bincang dengan lancar, dan aku teringat betapa aku merindukan teman seperti ini saat melakukan perjalanan bersama Akio. Makoto selalu bertindak dengan penuh pertimbangan, sifat yang berlawanan dengan sifat nekatku. Kelak aku tahu kalau dia kuat dan berani, masih seorang ksatria, biarawan dan juga pelajar. Dia juga bercerita tentang ketakutan dan kemarahan penduduk Yamagata dan Terayama ketika mendengar kematian Shigeru. Kami telah dipersenjatai dan disiapkan untuk memberontak. Iida pernah mengancam hendak menghancurkan biara kami. Dia menyadari kalau kami semakin kaya dan kuat. Dia mengetahui kebencian penduduk pada Tohan dan dia ingin menghentikan pemberontakan apapun sejak dini. Kau sudah melihat bagaimana penduduk begitu menghormati Shigeru. Rasa kehilangan dan juga kesedihan mereka atas kematian Shigeru sangat luar biasa. Belum pernah aku menyaksikan hal seperti itu. Kekacauan yang selama ini Iida takuti terjadi sebelum Shigeru mati, dan bahkan lebih dahsyat saat mendengar berita kematiannya. Pemberontakan itu terjadi tanpa direncanakan. Mantan ksatria Otori, penduduk kota yang dipersenjatai tombak, bahkan petani dengan celurit dan batu, bergerak menuju kastil. Kami ikut menyerang waktu mendengar kabar kematian Iida dan kemenangan Arai di Inuyama. Pasukan Tohan dipaksa mundur, dan kami mulai mengejar mereka sampai ke Kushimoto. Kami bertemu denganmu di jalan, kau membawa kepala Iida. Sejak itu orang-orang mulai bercerita tentang keberanianmu menyelamatkan Lord Shigeru. Dan mereka mulai menduga-duga identitas orang yang mereka sebut malaikat Yamagata. Makoto meniup bara terakhir. Lampu sudah lama padam. Saat kita kembali ke Terayama, kau tidak mirip seorang pahlawan. Kau begitu kehilangan dan berduka, sama seperti semua orang yang kutemui. Kau menarik perhatianku sejak pertama kita bertemu, tapi aku merasa keanehanmu berbakat tapi lemah, pendengaranmu mirip pendengaran hewan. Aku kaget sewaktu kau ditawari untuk kembali ke Terayama dan aku bingung oleh keyakinan Shigeru padamu. Aku sadar kau tidak seperti yang terlihat. Aku melihat keberanian yang kau miliki dan mengamati sekilas kekuatan emosimu. Aku jatuh cinta padamu. Seperti yang kukatakan, hal ini belum pernah terjadi padaku. Tadi aku belum tahu kenapa aku tertarik padamu, tapi kini aku sudah mengatakannya. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, aku tidak akan membicarakannya lagi. Tidak ada bahayanya, jawabku. Justru sebaliknya, aku perlu teman bicara lebih dari apapun di dunia ini. Selain tentang pasukan, hal itu harus menunggu hingga musim semi. Akan kulakukan apapun untuk membantumu. Bagaimana dengan panggilan hidupmu, pencarianmu untuk pencerahan? Membantumu merupakan panggilan hidupku, katanya.
Apalagi yang menyebabkan sang pencerah membawamu ke sini selain untuk mengingatkan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Satu ikatan kekuatan besar terjadi di antara kita. Dan kini aku sadar kalau aku tidak harus melawannya. Api di tungku hampir padam. Aku tak bisa lagi melihat wajah Makoto. Di balik selimut tipis, aku menggigil. Aku ingin tahu apakah aku bisa tertidur. Apakah aku akan bisa tidur lagi? Apakah aku akan berhenti berusaha mendengarkan napas pembunuh bayaran? Di dunia yang begini kejam, pengabdian Makoto telah menyentuhku. Aku tak dapat memikirkan kata-kata yang cocok untuk diucapkan. Aku meraih tangannya, aku menggenggamnya singkat dengan penuh syukur. Maukah kau berjaga-jaga saat aku tidur? Tentu saja, nanti bangunkan aku, kita harus bergantian tidur sebelum kita berangkat. Makoto mengangguk. Aku membungkus tubuh dalam selimut kedua dan berbaring. Sinar redup datang dari perapian. Aku dapat mendengar bisikan bara api yang nyaris padam. Di luar angin mulai reda. Atap gubuk berderit, beberapa makhluk kecil gemerisik di jerami. Seekor burung hantu berteriak sedangkan seekor tikus diam tak bergerak. Aku melayang dalam tidur yang tak lelap, dan bermimpi ada anak-anak yang tenggelam. Aku terjun lagi dan lagi ke air hitam beku namun tak mampu menyelamatkan mereka. Hawa dingin membuatku terbangun. Mentari mulai menyinari gubuk. Makoto duduk dalam posisi meditasi. Napasnya begitu lambat sehingga aku hampir tidak mendengarnya, meskipun aku tahu dia amat waspada. Aku mengawasinya beberapa saat. Ketika dia membuka mata, aku mengalihkan pandanganku. Seharusnya kau bangunkan aku. Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh tidur lama. Lalu dia bertanya dengan curiga. Kenapa kau tidak pernah menatapku? Aku bisa membuatmu tertidur. Itu merupakan salah satu kemampuan Tribe yang kuwarisi. Seharusnya aku mampu mengendalikannya, namun aku sering membuat orang tertidur tanpa sengaja. Jadi aku tak ingin menatap langsung mata mereka. Maksudmu, keahlianmu bukan hanya pendengaran? Ada yang lainnya? Aku bisa menghilang cukup lama untuk membuat lawanku kebingungan atau untuk menyelinap melewati penjaga. Dan aku bisa berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Kami menyebutnya penggunaan sosok kedua. Saat mengatakan itu, aku mengamati Makoto tahu melihat reaksinya. Dia agak tersentak. Kedengarannya lebih mirip iblis ketimbang malaikat. Dia berkomat kamit. Apakah semua orang Tribe dapat melakukan itu? Masing-masing orang memiliki keahlian yang berbeda. Tampaknya aku mewarisi lebih banyak dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang Tribe. Bahkan aku tak tahu kalau mereka ada sampai kepala biara membicarakan dirimu dan hubunganmu dengan mereka ketika kau datang bersama Shigeru di musim panas lalu. Banyak orang menganggap kemampuan ini adalah sihir, ujarku. Benarkah? Aku tidak tahu. Semua itu datang dengan sendirinya. Aku tidak mencarinya, tapi latihan mampu mempertajam kemampuanku ini. Mungkin seperti keahlian lainnya yang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan, dia berkata perlahan. Tribe menggunakannya untuk tujuan pribadi, ujarku. Itulah mengapa mereka tak ingin membiarkan aku hidup. Jika kau bersamaku, berarti kau juga dalam bahaya. Kau sudah siap? Makoto mengangguk. Ya, aku siap. Meskipun begitu, apakah ancaman ini tidak membuatmu gelisah? Sebagian besar orang akan lemah karena rasa takut. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku sering digambarkan sebagai orang yang tak kenal takut. Tapi sebenarnya itu terlalu berlebihan karena aku memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Lagi pula ketidaktakutanku itu hanya datang kadang-kadang dan diperlukan energi untuk dapat mempertahankannya. Aku mengetahui rasa takut sebaik laki-laki manapun juga. Hanya saja aku tidak ingin memikirkannya. Aku berdiri dan mengambil pakaianku yang belum kering benar dan terasa lengket di kulit saat dikenakan. Aku keluar hendak membuang air kecil. Udara dingin dan lembab. Namun salju telah berhenti dan yang terhampar di tanah hanyalah lelehannya. Tak ada jejak kaki di sekitar gubuk dan kuil kecuali jejak kakiku yang hampir tertutup salju. Lintasan jalan menghilang ke lembah. Gunung dan hutan hening kecuali bunyi angin. Di kejauhan dapat ku dengar jeritan burung gagak, dan dari jarak lebih dekat, beberapa burung kecil berkicau nan memilukan. Tak terdengar tanda-tanda keberadaan manusia, tak ada bunyi kapak atau batang kayu, tak ada bunyi lonceng biara, tidak juga gonggongan anjing. Mata air kuil mengeluarkan bunyi rendah, bunyi yang dalam. Aku mencuci muka dan tangan di air yang membeku lalu meminumnya. Kami tidak sarapan pagi itu. Makoto mengemasi sedikit barang bawaannya, menyelipkan serulingnya ke ikat pinggangnya, dan mengambil tongkat. Hanya itu senjatanya,
Kuberikan dia pedang pendek yang kuambil dari penyerangku kemarin, dan dia tempatkan di sisi seruling yang ada di ikat pinggangnya. Saat kami berangkat, beberapa butiran salju melayang turun dan terus berjatuhan sepanjang pagi. Meskipun salju yang menutupi jalan tidak terlalu tebal, namun beberapa kali kami tergelincir di atas lapisan es atau terperosok di lubang setinggi lutut. Pakaianku pun langsung basah lagi seperti semalam. Jalan mulai menyempit, kami berjalan berjejer dengan langkah sedang, nyaris tanpa bicara. Makoto kelihatannya tak memiliki bahan pembicaraan lagi, sedangkan aku sibuk memperhatikan suara dan bunyi untuk mendengarkan napas, tongkat patah, petikan busur, siulan pisau yang dilempar. Aku seperti hewan liar yang selalu merasa terancam, selalu merasa diburu. Cahaya memudar sehingga terlihat berwarna abu-abu mutiara, bertahan seperti itu cukup lama, lalu mulai menghitam. Butiran salju jatuh lebih deras, mulai berterbangan dan mengendap. Sekitar sore hari, kami berhenti untuk minum di sungai kecil, tapi tak lama setelah berhenti, dingin datang menyergap, sehingga kami tidak berlama-lama lagi. Inilah sungai utara yang mengalir melewati biara, Makoto menjelaskan. Bila kita ikuti jalan ini, tidak lama lagi kita akan sampai. Tampaknya perjalanan kali ini jauh lebih mudah dibanding saat aku meninggalkan Hagi. Aku mulai bisa lebih santai karena Terayama tidak jauh lagi, dan ada teman di perjalanan. Kami akan mencapai biara, dan aku akan aman di sana selama musim dingin. Namun ocehan sungai menenggelamkan suara-suara lain sehingga aku tidak menyadari kehadiran beberapa orang. Ada 2 orang laki-laki menghampiri kami dari arah hutan, seperti serigala. Tapi mereka hanya mengantisipasi 1 orang, aku, dan kehadiran Makoto membuat mereka kaget. Namun mereka menganggap dia seorang biarawan yang tidak berbahaya, sehingga mereka mendekatinya terlebih dulu, berharap agar dia lari ketakutan. Makoto menjatuhkan orang pertama dengan 1 pukulan di kepala, pukulan yang pasti telah meretakkan kepala orang itu. Seorang lagi membawa pedang panjang yang membuat aku kaget karena anggota Tribe tidak biasa membawa pedang. Aku menghilang saat dia mengayunkan pedang ke arahku, lalu aku muncul dari bawah jangkauannya dan menebas tangannya yang memegang pedang, mencoba melumpuhkannya. Belatiku menggores sarung tangannya, kutusuk lagi dan kubiarkan bayanganku muncul di kakinya. Tusukan kedua tepat mengenai sasaran dan darah mulai menetes dari pergelangan tangan kirinya saat dia mengayunkan pedang. Sosok keduaku lenyap dan aku, masih keadaan menghilang, melompat menimpanya, mencoba untuk mengiris lehernya, sambil berharap ada jatuh sehingga dapat melawannya dengan sepatutnya. Dia tidak bisa melihatku, tapi dia menarik lenganku dan berteriak ketakutan. Aku merasakan diriku mulai terlihat dan dia pun langsung menyadarinya. Dia menatap wajahku seakan melihat hantu, matanya melebar ketakutan dan gemetar. Di saat yang sama, Makoto memukulnya dengan tongkat dari belakang. Orang itu jatuh seperti kerbau, membawaku jatuh bersamanya. Aku berjuang keluar dari bawah tubuhnya, lalu menarik Makoto bersembunyi di batu karang, waspada seandainya ada penyerang lain di balik bukit. Apa yang paling kutakutkan adalah pemanah. Tapi hutan terlalu lebat untuk dapat memanah dari jauh. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Makoto bernapas kencang, matanya bersinar. Kini aku sadari kemampuanku. Kau juga cukup mahir. Terima kasih. Siapa mereka? Aku dekati kedua mayat itu. Orang yang pertama adalah Kikuta, dapat ku kenali dari tangannya, sedangkan orang yang kedua memakai simbol otori di balik baju bajanya. Dia seorang ksatria, kataku, sambil menatap simbol burung bangau. Itu menjelaskan pedangnya. Orang yang satunya lagi berasal dari Tribe Kikuta. Aku tidak mengenal orang Tribe itu, tapi sudah pasti kami bersaudara, terikat oleh garis telapak tangan kami. Ksatria otori itu membuatku gelisah. Apakah dia berasal dari Hagi? Apa yang dia lakukan bersama pembunuh dari Tribe ini? Tampaknya kabar kepergianku ke Terayama telah menyebar. Aku memikirkan Ichiro. Aku berdoa agar dia tidak disiksa untuk mengorek keterangan. Apakah Joan atau salah seorang gelandangan yang mengkhianatiku? Mungkin kedua orang ini sudah ke biara lebih dulu dan akan ada lebih banyak lagi yang menantiku di sana. Kau benar-benar menghilang tadi, kata Makoto. Aku hanya dapat melihat jejak kakimu di salju. Luar biasa. Ketika menyeringai, wajahnya berubah. Sulit dipercaya bila dia adalah orang yang sama dengan si pemain seruling yang putus asa di malam sebelumnya. Sudah lama aku tidak bertarung. Alangkah menakjubkan. Bertaruh dengan maut justru membuat hidupku jadi begitu indah. Salju tampak lebih putih, dan hawa dingin semakin menusuk. Aku kelaparan,
merindukan kenyamanan mandi air panas, makanan, dan sake. Kami melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Kami memang membutuhkannya, sekarang ini angin lebih kencang dan salju turun lebih deras. Aku mensyukuri kehadiran Makoto karena di saat-saat akhir, di saat jalan semakin kabur, dia sangat mengenal jalannya dan tidak pernah berhenti. Kini biara telah dibangun dinding kayu yang mengelilingi bangunan utama dan penjaga menghadang kami. Makoto menyahuti dan mereka menyambut kedatangannya dengan gembira. Mereka nampak lega karena Makoto telah memutuskan untuk kembali. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 14. Setelah mereka menutup gerbang dan kami telah berada di pos jaga, mereka menatapku penuh selidik, tak yakin apakah mereka mengenaliku atau tidak. Makoto berkata, Lord Otori Takeo mencari perlindungan di sini selama musim dingin. Maukah kalian memberitahukan kepala biara kalau dia ada di sini? Salah seorang berlari menyeberangi halaman. Karena berlari melawan arah angin, sehingga badannya menjadi putih oleh salju sebelum sampai di beranda. Atap besar di aula utama telah diselimuti salju, cabang pohon ceri dan plum yang tak berdaun syarat dengan bunga salju. Beberapa penjaga mengisyaratkan kami untuk duduk di dekat perapian. Seperti juga Makoto, mereka adalah biarawan muda, bersenjatakan panah, tombak, dan tongkat panjang. Teh dan pakaian kami beruap, menciptakan kehangatan yang nyaman. Aku mencoba melawannya, aku belum ingin bersantai. Ada yang kemari mencariku, beberapa orang asing terlihat di gunung ini tadi pagi. Mereka menyusuri biara lalu masuk ke hutan. Kami tidak tahu kalau mereka sedang mencarimu. Kami justru mencemaskan Makoto, kami mengira mereka itu bandit. Namun cuaca terlalu buruk untuk menyuruh orang keluar untuk mengejar mereka. Lord Otori datang di waktu yang tepat. Jalan yang kalian turuni tadi tidak mungkin lagi dilewati. Biara kini tertutup hingga musim semi. Suatu kehormatan bagi kami atas kedatanganmu, seorang biarawan berkata malu-malu, dan mereka saling bercerita singkat kalau mereka mendapat petunjuk yang jelas tentang kedatanganku. Setelah beberapa waktu berlalu, seorang biarawan datang dengan tergesa-gesa. Kepala biara senang atas kedatangan Lord Otori, ujarnya, dan memintamu mandi dan makan dulu. Beliau akan menemuimu setelah doa malam. Makoto menghabiskan tehnya, membungkuk resmi padaku dan berkata bahwa dia harus bersiap-siap untuk doa malam, seakan dia telah seharian di biara bersama biarawan lainnya, dan bukannya berjuang menembus badai salju dan membunuh 2 orang. Sikapnya tenang resmi. Aku tahu di balik sikapnya ada hati teman sejati, namun di tempat ini, dia adalah biarawan, sementara aku harus belajar untuk menjadi pemimpin. Angin berdesir mengelilingi atap biara, salju melayang turun tanpa belas kasih. Aku berhasil tiba dengan selamat di Terayama. Musim dingin ini merupakan kesempatan untuk membentuk ulang hidupku. Aku diantar ke salah satu kamar tamu oleh pemuda yang membawa pesan pada kepala biara. Di musim semi dan musim panas, kamar-kamar ini akan dipenuhi pengunjung dan peziarah, namun kini sepi. Meskipun jendela ditutup untuk menghindari angin, namun dinginnya kamar masih terasa menggigit. Angin merintih menembus celah dinding, dan salju melayang melalui celah dinding yang lebih besar. Biarawan yang sama menunjukkan jalan ke rumah mandi kecil yang dibangun di atas mata air panas. Aku melepaskan pakaianku yang basah dan kotor, renenggosok sekujur tubuhku lalu aku berendam di air panas. Rasanya bahkan lebih menyenangkan dari yang kubayangkan. Aku memikirkan orang yang mencoba untuk membunuhku dalam 2 hari terakhir ini dan senang karena aku masih tetap hidup. Air beruap dan berbuih di sekelilingku. Aku bersyukur atas air yang mengalir dari gunung, membasahi tubuhku yang sakit, dan mencairkan tungkai kaki dan lenganku yang beku. Aku memikirkan pegunungan yang sering memuntahkan abu dan api atau melontarkan batu sehingga bangunan pun menjadi seperti ranting, dan orang-orang pun merasa tidak berdaya bagaikan serangga yang merangkak dari kayu yang terbakar. Gunung ini bisa saja mencengkeram dan membekukan diriku hingga mati, tapi sebaliknya, gunung justru memberiku air yang menghangatkan. Kedua lenganku memar akibat perkelahian tadi dan menimbulkan goresan luka panjang dan dalam di leherku. Aku pasti terkena pedangnya. Pergelangan tangan kananku yang terkadang terasa mengganggu sejak dipelintir Akio di Inuyama, kini terasa kuat. Badanku lebih kurus, namun bentuknya menjadi bagus setelah melakukan perjalanan jauh. Dan kini aku pun bersih. Aku mendengar langkah kaki di ruangan luar dan seorang biarawan berteriak bahwa dia membawa pakaian kering dan sedikit makanan. Aku bangkit dari bak air, kulitku bersinar kemerahan karena air panas,
lalu aku mengelap tubuhku hingga kering, kemudian aku berlari kembali sepanjang jalanan papan, sambil melewati salju, menuju kamar. Kamarku kosong, pakaianku tergeletak di lantai, cawat bersih, pakaian dalam berlapis kapas, pakaian luar yang terbuat dari sutra yang dilapisi kapas dan juga sabuk. Pakaianku berwarna plum gelap dengan pola ungu lebih gelap, simbol otori keperakan ada di bagian punggung. Kuletakkan pakaian itu dengan perlahan, seraya menikmati sentuhan sutra. Sudah lama aku tidak memakai busana bermutu sebaik ini. Aku ingin tahu mengapa benda ini ada di biara dan siapa yang meninggalkannya di sini. Apakah Shigeru? Aku merasakan kehadirannya menyelimutiku. Hal pertama yang akan kulakukan pagi nanti adalah berziarah ke makamnya. Dia akan memberitahukan cara untuk balas dendam. Aroma makanan membuatku sadar betapa laparnya aku. Hanya dalam sekejap kuhabiskan semua makanan. Setelah makan, aku lalu berlatih dan kuakhiri dengan meditasi agar kehangatan setelah mandi air panas tidak cepat hilang. Selain angin dan salju, aku mendengar lantunan doa dari aula utama biara. Malam bersalju, kamar sepi dengan kenangan dan hantunya, kata-kata sutra yang jernih, semuanya menyatu dan menghasilkan sensasi manis pedih dan indah. Andaikan aku dapat mengekspresikan sensasi itu, andaikan aku lebih menaruh perhatian ketika Ichiro mengajariku puisi. Aku tidak sabar ingin memegang kuas, jika aku tidak bisa menunjukkan perasaanku dalam kata-kata, setidaknya aku bisa mengatakannya melalui gambar. Datanglah kemari, begitulah yang diucapkan rahib tua, bila semuanya telah selesai. Sebagian diriku berharap dapat menghabiskan sisa hidupku di tempat yang tenang ini. Tapi bahkan di tempat ini pun aku mendengar rencana perang, para biarawan dipersenjatai dan biara dibentengi. Keadaan jauh dari selesai, justru baru saja dimulai. Lantunan doa berakhir dan aku mendengar langkah kaki lembut saat biarawan berbaris keluar untuk makan, lalu mereka akan tidur hingga lonceng tengah malam membangunkan mereka. Ada langkah kaki mendekati kamarku dari arah serambi dan biarawan yang sama menggeser pintu terbuka. Dia membungkuk dan berkata, "Lord Otori, kepala biara ingin bertemu denganmu sekarang." Aku berdiri dan mengikutinya menyusuri beranda. "Siapa namamu?" "Norio, Tuan," jawabnya dan berbisik menambahkan, "Aku lahir di Hagi." Dia tidak berkata apa-apa lagi, biara melarang orang berbicara yang tidak penting. Kami berjalan mengitari taman yang telah dipenuhi salju, melewati aula makan di mana biarawan berbaris rapih dalam keadaan berlutut dengan hening, masing-masing ada semangkuk makanan di depannya. Kami lalu melewati aula utama yang tercium aroma dupa dan lilin, di tempat inilah sosok patung emas duduk bercahaya dalam keremangan, menuju persimpangan ketiga. Di sini terdapat serentetan ruangan kecil yang digunakan sebagai tempat kerja atau belajar. Dari jauh dapat ku dengar bunyi klik tasbih, bisikan kata-kata sutra. Kami berhenti di luar ruangan pertama, dan Norio memanggil ke dalam dengan nada rendah, "Lord Abo, tamu Anda sudah di sini." Aku merasa malu saat melihatnya, karena dialah si rahib tua itu yang dulu pernah mengundangku saat aku datang bersama Shigeru, dalam balutan pakaian yang sama seperti ketika aku datang dulu. Aku mengira dia sesepuh di biara ini, bukan kepala biara. Aku begitu terbungkus oleh urusanku sendiri waktu itu sehingga aku tidak menyadari siapa dia sebenarnya. Aku berlutut hingga dahiku menyentuh lantai. Sesantai seperti dulu, dia menghampiriku, memintaku duduk tegak dan memelukku. Kemudian dia duduk dan mengamatiku, wajahnya yang bersinar menyungging senyuman. Aku membalas senyumnya, merasakan kegembiraannya yang tulus. "Lord Otori," ucapnya, "aku senang kau kembali pada kami dengan selamat. Aku selalu memikirkanmu selama ini. Kau telah melalui masa-masa kelam. Semua itu belum berakhir, dan aku hendak meminta perlindunganmu selama musim dingin ini." Tampaknya semua orang mengejarku sehingga aku memerlukan tempat yang aman sambil menyiapkan diri. "Makoto telah menceritakan sedikit tentang posisimu. Kau selalu disambut di sini. Aku harus mengatakan tujuanku. Aku bermaksud mengambil warisanku dari Otori dan menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Lord Shigeru. Hal ini mungkin dapat membahayakan biara." "Kami sudah siap," dia menjawab dengan tenang. "Kau memperlakukan aku sangat baik, meskipun aku tidak layak menerimanya. Kupikir kau tahu bahwa kami memiliki ikatan dengan Otori, dan kami berhutang budi padamu. Dan juga karena kami yakin pada masa depanmu. Lebih dari yang aku yakini," pikirku tanpa mengeluarkan kata-kata tersebut. Aku merasa wajahku merona. Sulit dipercaya, seorang kepala biara masih memuji-mujiku, setelah semua kesalahan yang ku perbuat.
Aku merasa seperti penipu yang memakai jubah otori, dengan rambut pendek, tanpa uang, harta, anak buah, maupun pedang. Semua upaya diawali dengan satu tindakan, dia berkata, seolah-olah dapat membaca pikiranku. Dan tindakan pertamamu sudah benar, yaitu datang kemari. Guruku, Ichiro, yang mengirimku. Dia akan kemari pada musim semi nanti. Dia menasihatiku agar mencari perlindungan Lord Arai. Aku harus memulai dari awal. Di sekitar mata kepala biara agak berkerut saat tersenyum. Tidak, Tribe tak akan membiarkanmu hidup. Kau kini jauh lebih rentan. Kau tidak tahu siapa musuhmu. Tapi, kau mengetahui kekuatan mereka. Seberapa jauh kau tahu tentang mereka? Shigeru pernah mengatakannya dan sering meminta nasihatku. Pada kunjungannya yang terakhir, kami bicara banyak tentangmu. Aku tidak mendengarnya. Dia mengatakan semua itu di dekat air terjun agar kau tidak bisa mendengarnya. Setelah itu kami pindah ke ruangan ini. Tempat kalian membahas perang. Dia ingin memastikan kalau biara dan kota ini akan bangkit bila Iida mati. Keinginannya untuk membunuh Iida pun masih bercabang. Dia takut kau akan tertangkap. Seperti yang diketahui, ternyata kematian Shigeru yang memicu pemberontakan yang tidak mampu kami cegah, meskipun kami ingin melakukannya. Selain itu, Arai bersekutu dengan Shigeru, bukan dengan Otori. Jika dia mampu mengambil alih wilayah ini, maka dia akan melakukannya. Perang akan terjadi di musim panas ini. Setelah diam sejenak, dia melanjutkan, Otori hendak mengambil tanah Shigeru dan mengumumkan bahwa pengangkatanmu sebagai Otori tidak sah. Belum puas dengan merencanakan kematian Shigeru, mereka juga ingin menjelek-jelekkan citranya. Itulah alasannya aku senang kau hendak menuntut hakmu. Apakah klan Otori akan menerimaku? Aku mengulurkan tangan. Telapak tanganku terlentang. Aku tertanda sebagai Kikuta. Kita akan bicarakan itu nanti. Kau akan kaget betapa banyak orang yang menanti kepulanganmu. Kau akan melihatnya musim semi nanti. Orang-orang akan datang mencarimu. Ada seorang ksatria Otori mencoba membunuhku, kataku, tak yakin. Makoto sudah ceritakan, saat ini klan Otori memang terpecah belah. Shigeru tahu itu dan dia menerimanya. Keretakan itu bukan akibat perbuatan Shigeru. Benih-benih perpecahan mulai muncul ketika dia menuntut kekuasaan setelah kematian ayahnya. Kurasa kedua paman Shigeru yang bertanggung jawab atas kematiannya, ujarku. Namun semakin aku belajar, semakin aku kaget karena mereka membiarkannya tetap hidup dalam waktu lama. Takdir yang menentukan panjang pendeknya hidup kita, jawabnya. Pemimpin Otori takut pada penduduk mereka sendiri. Para petani mereka tidak mudah berubah oleh sifat dan tradisi. Mereka tak pernah benar-benar menurut, seperti halnya petani di bawah kekuasaan Tohan. Shigeru mengenal dan menghormati para petani itu, dan hasilnya, dia mendapatkan rasa hormat dan cinta mereka. Itulah yang melindunginya. Kini kesetiaan mereka dialihkan kepadamu. Mungkin saja, kataku, tapi ada masalah yang lebih serius. Aku kini divonis mati oleh Tribe. Raut muka kepala biara tetap tenang, wajahnya terlihat berwarna gading di bawah cahaya lampu. Sudah kuduga kalau itulah alasan lain kau kemari. Aku menduga dia akan melanjutkan ucapannya tapi ternyata dia diam. Dia menatapku dengan pandangan yang penuh harapan. Lord Shigeru menyimpan beberapa catatan, kataku, sambil berbicara hati-hati di ruangan kedap suara ini. Catatan mengenai Tribe dan kegiatan mereka. Kuharap kau bisa memberikannya kepadaku. Semua itu disimpan di sini untukmu, dia menjawab. Akan kusuruh orang mengambilnya. Dan ada satu lagi yang kusimpan untukmu. Jato, ujarku. Dia mengangguk, kau akan memerlukannya kelak. Dia memanggil Norio dan menyuruhnya ke ruangan penyimpanan dan mengambil sebuah peti dan pedang. Shigeru tidak ingin mempengaruhi keputusan apapun yang kau ambil, dia berkata, sementara aku mendengar langkah kaki Norio mengitari beranda biara. Dia menyadari kalau dua sisi sifatmu akan menyebabkan terbelahnya kesetiaanmu. Dia cukup siap jika kau memilih sisi Kikuta. Bila demikian, tak seorang pun akan mendapatkan catatannya kecuali aku. Tapi karena kau memilih sisi Otori, maka catatan itu menjadi milikmu. Aku telah menjual beberapa bulan dalam hidupku kepada Tribe, kataku, dengan sisa-sisa rasa jijik pada diriku sendiri. Tak ada kemuliaan dalam pilihanku ini kecuali setelah aku melakukan apa yang menjadi keinginan Lord Shigeru. Bahkan sebenarnya ini bukan pilihan karena hidupku bersama Tribe telah berakhir. Mengenai sisi Otori, aku ini hanyalah anak angkat dan kelak akan dipertanyakan oleh semua orang. Sekali lagi, senyum menyinari wajahnya, matanya bercahaya oleh kearifan.
Keinginan Shigeru juga merupakan alasan yang baik. Aku merasa dia tahu sesuatu yang akan dibagi padaku kelak, tapi seiring pikiran yang terlintas itu, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku tak bisa menahan rasa tegang karena itu adalah langkah Norio, agak berat kali ini dia membawa peti dan pedang. Dia menggeser pintu agar terbuka lalu melangkah masuk sambil berlutut. Dia meletakkan peti dan pedang itu di lantai. Aku tidak memalingkan kepala tapi aku mendengar bunyi lembut dari dua benda itu. Denyut jantungku kian cepat, senang bercampur takut, karena aku akan menggenggam jatuh lagi. Norio menutup pintu di belakangnya, dan sambil berlutut lagi dia meletakkan benda-benda berharga ini di depan kepala biara. Kedua benda ini dibungkus kain tua sehingga kekuatan isinya tersamarkan. Kepala biara lalu mengeluarkan jatuh dari kain pembungkusnya kemudian dia sodorkan kepadaku dengan dua tangan. Kuambil dengan cara yang sama, mengangkatnya ke atas kepala, dan membungkuk pada kepala biara, merasakan dinginnya sarung pedang yang sudah akrab di hatiku. Tak sabar aku menarik jatuh dari sarungnya dan membangunkan suara bajanya, namun aku tak akan melakukan itu di hadapan kepala biara. Aku letakkan jatuh dengan hormat di sampingku sementara kepala biara membuka peti. Aroma pahit keluar dari peti itu. Aku langsung mengenalinya. Sesungguhnya peti itu yang kubawa dalam pengawasan Kenji saat berjalan ke biara, yang semula kupikir hadiah untuk kepala biara. Tidak tahukah Kenji apa isi peti ini? Kepala biara membuka penutupnya, tidak terkunci, dan aroma pahit semakin kuat. Dia mengambil salah satu gulungan kertas dan menyerahkannya padaku. Kau harus baca ini lebih dulu. Begitulah amanat Shigeru. Saat aku mengambilnya, dia berkata dengan penuh perasaan, tidak kusangka saat ini akan tiba juga. Kutatap matanya, kedua cekungan di wajah tuanya tampak secemerlang dan sehidup mata anak remaja. Dia membalas tatapanku dan aku tahu dia tidak akan kalah oleh daya kantuk Kikuta. Di kejauhan terdengar lonceng kecil berdentang 3 kali. Di benakku, aku seperti dapat melihat para biarawan berdoa dalam meditasi. Aku merasakan kekuatan spiritual dari tempat suci ini, kekuatan yang terpusat dan tercermin dalam pesona rahib tua di depanku ini. Sekali lagi aku merasakan gelombang rasa syukur, padanya, pada keyakinannya, pada surga dan berbagai Tuhan berbeda yang, meskipun bukan kepercayaanku, tapi tampaknya telah mengambil hidupku menjadi tanggung jawab dan asuhan mereka. Bacalah, dia mendesak. Sisanya bisa kau pelajari nanti, tapi baca ini sekarang. Aku membuka gulungan kertas, mengerutkan dahi ke naskah ini. Aku mengenali tulisan Shigeru, aku mengenal nama-nama dalam tulisannya. Namaku ada di dalamnya, tapi sepertinya tidak masuk akal. Mataku naik turun membaca barisan kalimat, aku membuka gulungan sedikit lagi dan menemukan namaku di antara lautan nama. Naskah ini adalah daftar silsilah seperti yang pernah Gosaburo ajarkan padaku di Matsu. Setelah menangkap maksudnya, aku pelajari lagi lebih dalam. Aku kembali ke tulisan pendahuluan dan membacanya sekali lagi dengan hati-hati. Kemudian aku membacanya untuk yang ketiga kalinya. Aku menatap kepala biara. Benar ini, dia tertawa lembut. Sepertinya benar. Kau tidak melihat wajahmu sendiri sehingga kau tidak melihat bukti di sana. Tanganmu memang Kikuta, tapi wajahmu Otori. Ibu dari ayahmu bekerja sebagai mata-mata Tribe. Tohan mempekerjakannya dan mengirimnya ke Hagi saat ayah Shigeru, Shigemori, beranjak dewasa. Kemudian terjalinlah hubungan yang tidak disetujui Tribe. Ayahmu lah hasilnya. Nenekmu pastilah sangat cerdik, dia tak memberitahu siapapun. Dia lalu menikahi sepupunya dan anak itu dibesarkan sebagai Kikuta. Shigeru dan ayahku kakak beradik. Shigeru adalah pamanku, sulit bagi orang lain untuk menyangkalnya, terutama melihat wajahmu. Waktu Shigeru pertama kali melihatmu, ia terkesima oleh kemiripanmu dengan adiknya, Takeshi. Tentu saja, dua orang kakak beradik akan sangat mirip. Sekarang, bila rambutmu dibiarkan lebih panjang, kau akan menjadi tiruan Shigeru saat dia muda. Bagaimana dia menemukan ini semua? Beberapa keterangan dia peroleh dari dokumen keluarga. Ayahnya menduga kalau perempuan itu sedang hamil, dan sebelum meninggal dia menceritakan rahasia ini pada Shigeru. Sisanya, Shigeru yang mencari sendiri. Dia menelusuri jejak ayahmu sampai ke desa Mino dan mengetahui kalau saudaranya mempunyai seorang anak. Ayahmu pasti juga menderita konflik batin yang sama sepertimu. Meskipun dibesarkan sebagai Kikuta dan memiliki berbagai keahlian, bahkan berada di tingkat tertinggi golongan Tribe, dia masih berusaha lari dari mereka. Ini artinya ayahmu berdarah campuran dan dia tidak memiliki fanatisme Tribe sejati.
Shigeru telah mengumpulkan berbagai catatan tentang Tribe sejak dia berteman dengan Muto Kenji. Mereka bertemu di Yaegahara, Kenji terjebak dalam pertempuran itu dan menyaksikan kematian Shigemori. Kepala biara menatap Jato sekilas. Dialah yang memperoleh kembali Jato dan memberikan pada Shigeru. Mereka mungkin telah menceritakan hal ini padamu. Kenji pernah menyinggung hal itu, kataku. Kenji menolong Shigeru meloloskan diri dari pasukan Ida. Waktu itu mereka masih muda, mereka pun akhirnya bersahabat. Selain bersahabat, boleh dibilang mereka bertukar informasi tentang banyak hal tanpa disengaja. Aku tidak yakin kalau Kenji mengetahui betapa misterius dan lihainya Shigeru itu. Aku terdiam. Pengungkapan ini membuatku heran, meskipun masuk akal. Darah Otori dalam diriku yang memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam sewaktu keluargaku dibantai di Mino, darah ini pula yang telah membentuk ikatanku dengan Shigeru. Sekali lagi aku berduka pada Shigeru, berharap aku tahu hal ini lebih awal. Tapi aku pun gembira karena dia dan aku berbagi keturunan yang sama, karena aku bagian dari Otori. Berita ini memastikan kalau aku telah mengambil keputusan yang tepat, kataku akhirnya, dalam suara tercekat oleh emosi. Tapi jika aku bangsawan Otori, seorang ksatria, maka aku harus belajar lebih banyak lagi. Aku menunjuk ke gulungan kertas di dalam peti. Bahkan kemampuan membacaku pun masih buruk. Kau bisa belajar selama musim dingin ini, jawab kepala biara. Makoto akan membantumu menulis dan membaca. Di musim panas, kau akan pergi ke Arai untuk berlatih perang. Sementara ini, kau harus mempelajari teorinya, dan terus berlatih pedang. Dia berhenti sesaat dan tersenyum lagi. Kurasa ada kejutan lain yang dia simpan untukku. Aku yang akan mengajarimu, ujarnya. Sebelum melayani sang pencerah, aku dianggap ahli dalam masalah ini. Nama duniaku adalah Matsuda Shingen. Aku pernah mendengar nama itu. Matsuda adalah salah seorang ksatria paling termasyhur pada generasi sebelumnya, seorang pahlawan bagi pemuda Hagi. Kepala biara tertawa ringan saat melihat rasa takjub di wajahku. Kurasa kita akan menikmati musim dingin ini. Banyaknya latihan akan membuat kita tetap hangat. Ambil barang-barang ini, Lord Otori. Kita akan mulai latihan besok pagi. Bila kau tidak sedang belajar, kau akan bergabung dengan para biarawan untuk meditasi. Makoto akan membangunkanmu pada saat waktu macan. Aku membungkuk dengan penuh rasa syukur. Dia melambaikan tangan menyuruhku pergi. Kami hanya membayar hutang budi padamu. Tidak, kataku, aku yang berhutang budi padamu. Akan kulakukan apapun yang kau minta. Aku adalah pelayanmu. Aku berada di pintu ketika dia memanggil, mungkin memang ada satu hal lagi. Sambil berbalik, aku berlutut. Apa saja, panjangkan rambutmu, dia berkata sambil tertawa. Masih kudengar tawanya saat aku mengikuti Norio kembali ke kamar. Norio membawakan peti, sedangkan aku memegang Jato. Angin agak berkurang, salju mulai lebih cair dan deras. Salju pun terdengar halus, menyelimuti gunung, mengucilkan biara dari dunia. Di dalam kamar, kasur tidur telah dibentangkan. Aku berterima kasih kepada Norio dan mengucapkan selamat malam. Dua lampu menerangi kamarku. Aku tarik Jato dari sarungnya dan memandangi mata pisaunya yang tajam, seraya memikirkan api yang telah menempanya hingga menjadi gabungan ketajaman yang lembut, kuat dan mematikan. Lipatan-lipatan di bajanya menunjukkan pola mirip ombak yang indah. Benda ini adalah hadiah Shigeru, seperti juga nama dan hidupku. Ku genggam pedang ini dengan dua tangan dan melakukan gerakan yang Shigeru ajarkan padaku di Hagi. Jato pun bernyanyi tentang darah dan perang. Kaede telah pulang dari tempat nun jauh, lepas dari pemandangan serba merah yang dikelilingi api dan darah. Dia telah menyaksikan bayang-bayang menakutkan selama demam, kini, ia membuka mata dalam keremangan rumah orang tuanya yang terasa akrab. Seringkali, ketika menjadi tawanan di Kastil Noguchi, ia bermimpi sedang berada di rumahnya sendiri, namun tak lama kemudian ia sadar kalau dia masih di kastil. Saat ini ia masih terbaring, matanya tertutup, namun ia merasa ada sesuatu yang menusuk-nusuk di bagian bawah perutnya, dan berpikir mengapa dia bermimpi mencium aroma daun moksa. Dia sudah siuman, suara laki-laki, suara orang asing, mengagetkannya. Kaede merasa ada sentuhan di keningnya dan ia tahu itu adalah tangan Shizuka. Tangan yang dingin dan kokoh itulah yang terlintas di benaknya selain rasa takut. Tampaknya hanya itu yang bisa ia ingat. Sesuatu telah terjadi pada dirinya, namun ia mengelak untuk memikirkannya. Ia teringat saat ia jatuh. Ia pasti terjatuh dari Raku, kuda abu-abu pemberian Takeo. Ya,
ia pasti telah terjatuh dan kehilangan anaknya. Mata Kaede bersimbah air mata. Ia sadar sedang tidak berpikir jernih, tapi ia juga tahu anaknya telah tiada. Ia merasakan tangan Shizuka tidak di keningnya lagi, tapi kemudian pelayannya itu kembali dan menempelkan kain hangat untuk mengelap wajah Kaede. "Lady," ujar Shizuka, "Lady Kaede." Kaede mencoba menggerakkan tangan, tapi tangannya tidak bisa digerakkan. Di tangannya terasa ada sesuatu yang ditusuk-tusuk. "Jangan bergerak dulu," kata Shizuka. "Tabib dari Lord Fujiwara, Ishida, sedang merawatmu. Kau akan sembuh. Jangan menangis, Lady. Kondisi ini normal." Kaede mendengar tabib itu berkata. Mereka yang nyaris mendekati kematian selalu menangis ketika pulih, entah karena bahagia atau sedih. "Aku tak pernah tahu." Kaede pun tak tahu. Ketika berhenti menitikkan air mata, ia pun tertidur. Selama beberapa hari ia tidur, bangun, makan sedikit, dan tidur lagi. Lalu tidurnya berkurang, namun ia tetap berbaring dengan mata tertutup sambil mendengarkan berbagai kegiatan di rumah. Ia mendengar suara Hana yang telah mendapatkan kembali kepercayaan diri, suara lembut milik Ai, nyanyian dan omelan Shizuka pada Hana yang terus mengikuti sambil berusaha menyenangkan. Inilah kediaman para perempuan, tanpa laki-laki, perempuan yang menyadari bahwa mereka diambang jurang kehancuran namun masih mampu bertahan. Musim gugur lambat laun berubah menjadi musim dingin. Satu-satunya laki-laki di rumah ini adalah si tabib yang menempati paviliun tamu dan setiap hari datang melihat kondisi Kaede. Laki-laki itu bertubuh kecil dan cekatan, dengan jari yang panjang dan suara pelan. Kaede mulai mempercayainya, merasa kalau tabib itu tidak menghakiminya. Tabib itu tidak menilai baik atau buruk tentang dirinya, sesungguhnya dia memang tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Tabib itu hanya menginginkan kesembuhan dirinya. Ishida menggunakan teknik-teknik yang dia pelajari dari tanah daratan, dengan menggunakan jarum perak dan emas, serta salep daun mukwat yang dioleskan di kulit, dan teh rebus dari kulit pohon willow. Dia adalah orang pertama dari tanah daratan yang pernah Kaede temui. Terkadang Kaede berbaring dan mendengar dia sedang bercerita pada Hana tentang hewan yang pernah dia lihat, paus raksasa di laut, dan beruang, serta harimau di darat. Ketika Kaede mampu bangun dan berjalan keluar, Ishida menyarankan agar dilakukan upacara bagi anak yang telah meninggal. Kaede pun dibawa ke biara dengan tandu, dan ia berlutut di depan kuil untuk menyembah Jizo, dewa penjaga bayi air yang mati sebelum dilahirkan. Ia berduka atas hidup anaknya yang begitu singkat. "Aku tidak akan melupakanmu," Kaede berjanji dalam hati, dan berdoa akan melewati cara yang lebih aman lain kali. Ia merasakan arwah anaknya aman sampai ia bisa melanjutkan hidup ini. Kaede pun melakukan doa yang sama bagi anak Shigeru, menyadari bahwa dialah satu-satunya orang selain Shizuka yang mengetahui masa singkat keberadaan anak itu. Air mata Kaede berlinang lagi, tapi ketika kembali ke rumah, ia merasakan beban yang berat sudah terangkat. "Kau harus melanjutkan hidupmu," kata tabib Ishida. "Kau masih muda, kelak kau akan menikah dan punya anak lagi." "Aku ditakdirkan untuk tidak menikah," jawab Kaede. Ishida tersenyum, menganggap Kaede sedang bergurau. Tentu saja, pikir Kaede, ucapannya hanya gurauan. Perempuan yang berada di posisinya, di kelasnya, selalu menikah, atau dinikahkan dengan siapapun yang dianggap dapat menjadi sekutu yang menguntungkan. Tapi pernikahan seperti itu direncanakan oleh orang tua atau pemimpin klan atau penguasa lain, dan dirinya tanpa disangka-sangka terbebas dari mereka semua. Ayahnya telah tiada. Klan Seisu, klan yang membawahi keluarga Maruyama dan Shirakawa, terlalu sibuk mengurus kericuhan yang terjadi setelah jatuhnya Tohan serta kemunculan Arai yang tak diduga. Siapa yang akan memberitahukan apa yang harus ia lakukan? Apakah Arai? Haruskah ia bersekutu dan mengakui Arai sebagai atasannya? Lalu apa untung ruginya? "Kau tampak sangat serius," kata tabib itu. "Boleh aku tahu apa yang menyita pikiranmu?" "Kau seharusnya rileks. Aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan," ujar Kaede. "Sebaiknya kau jangan melakukan apapun hingga kau lebih kuat. Musim dingin sudah dekat. Kau harus beristirahat, makan yang cukup, dan berhati-hati agar tidak kedinginan. Aku harus mengkonsolidasi wilayahku, menghubungi Sugita Hiroki di Maruyama dan menyatakan maksudku untuk mengambil tahta warisanku, dan mencari uang dan makanan bagi anak buahku," pikir Kaede, namun ia tidak mengatakannya pada Ishida. Ketika Kaede semakin kuat, ia mulai memperbaiki rumah sebelum salju tiba. Semuanya dibersihkan, alas lantai baru dihamparkan, jendela diperbaiki, genteng dan sirap diganti. Taman dirawat kembali.
Ia hanya memiliki sedikit uang untuk membayar semua itu, tapi ia mendapatkan orang yang mau bekerja dengan janji pembayaran di musim semi, dan setiap harinya ia belajar lebih banyak tentang bagaimana satu tatapan atau nada bicara bisa membuatnya meraih pengabdian mereka. Kaede masuk ke ruangan ayahnya untuk memanfaatkan buku-buku yang ada dengan bebas. Ia membaca dan melatih setiap waktu, sampai Shizuka, yang cemas akan kesehatannya, membawa Hana untuk datang mengganggu. Kemudian Kaede pun bermain dengan adiknya, mengajarinya membaca dan menulis. Di bawah asuhan Shizuka yang tegas, keliaran Hana mulai berkurang. Dia pun haus belajar seperti halnya Kaede. Kita harusnya terlahir sebagai laki-laki, Kaede menghela napas panjang. Sehingga ayah bangga, ujar Hana. Lidahnya ditekan di gigi atas saat dia berkonsentrasi pada huruf-huruf. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 15. Kaede tidak menjawab. Ia tak pernah membicarakan ayahnya dan berusaha tak memikirkan itu. Kaede bahkan tidak bisa lagi membedakan secara jelas antara apa yang sebenarnya terjadi saat ayahnya mati dan bayangan akibat demam dalam sakitnya. Ia tidak bertanya pada Shizuka maupun Kondo, ia takut pada jawabannya. Ia hendak ke biara, melakukan upacara berduka, dan memesan nisan batu yang bagus untuk makam ayahnya, namun ia masih takut pada hantu ayahnya yang melayang-layang dalam demamnya. Meskipun berpegang pada pikiran, aku tidak melakukan sesuatu kesalahan, Kaede tidak dapat mengingat ayahnya tanpa denyutan rasa malu yang ditutupinya dengan marah. Ayahku lebih membantuku saat dia mati daripada hidup, Kaede memutuskan, dan biarlah orang tahu kalau ia sedang berusaha memulihkan nama Shirakawa atas permintaan ayahnya. Ketika Soji datang setelah masa berduka dan mulai memeriksa dokumen serta catatan keuangan, Kaede merasa ada ketidaksenangan dalam sikap Soji. Kondisi keuangan yang parah dimanfaatkan Kaede untuk marah-marah agar laki-laki itu takut. Sulit dipercaya semua urusan dibiarkan rusak begitu parah. Tampaknya mustahil untuk menjamin kecukupan makanan bagi adik, pelayanan serta pengawal, apalagi untuk orang lain. Itulah kekhawatiran utama Kaede. Bersama Kondo, Kaede memeriksa baju besi dan persenjataan, dan memberi instruksi untuk perbaikan yang diperlukan atau pemesanan barang pengganti. Ia mulai mengandalkan pengalaman dan penilaian Kondo. Laki-laki itu mengusulkan agar ia menentukan ulang batas wilayah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan juga untuk meningkatkan kemampuan bertarung pengawal. Kaede menyetujuinya, instingnya memberitahu kalau ia harus menjaga agar anak buahnya tetap bekerja dan bersemangat. Untuk pertama kalinya ia bersyukur atas tahun-tahunnya di Kastil Noguchi, karena ia menyadari betapa banyak yang dipelajarinya tentang para pengawal dan persenjataan. Sejak itu, Kondo seringkali berkuda keluar ditemani 5 atau 6 orang, sekaligus memanfaatkan perjalanan mereka untuk membawa pulang informasi. Kaede menyuruh Kondo dan Shizuka membiarkan beberapa informasi terdengar di antara para laki-laki, seperti persekutuan dengan Arai, rencana untuk mengambil alih Maruyama di musim semi mendatang, serta kemungkinan adanya perbaikan dan kesejahteraan. Kaede belum bertemu Lord Fujiwara sejak ia sembuh, meskipun orang itu mengiriminya hadiah burung puyuh, buah persimen yang dikeringkan, sake, dan pakaian berlapis kapas yang hangat. Ishida telah kembali ke rumah bangsawan itu dan Kaede yakin tabib itu akan memberitahukan kesehatan dirinya yang membaik, karena tabib itu pasti tidak berani menyimpan rahasia dari sang bangsawan. Kaede tidak mau menemui Fujiwara. Ia merasa malu karena telah menipu orang itu, tapi ia lega karena tak harus bertatap muka lagi dengannya. Minat Fujiwara membuat ia takut dan jijik, seperti ketidaksukaannya pada kulit putih dan mata elang laki-laki itu. Dia itu sekutu yang berguna, kata Shizuka. Mereka sedang di taman, mengawasi digantinya lentera batu yang rusak. Kala itu, hari dingin namun cerah. Kaede sedang mengamati sepasang burung ibis di sawah. Bulu musim dingin mereka yang berwarna merah muda kontras menyinari bumi putih. Selama ini dia memang baik padaku, ujar Kaede. Aku berhutang nyawa padanya, melalui tabib Ishida. Tapi bukan masalah bagiku bila tidak lagi melihatnya. Burung ibis saling mengejar melalui kubangan yang ada di sudut sawah. Paru berlekuk mereka mengaduk-aduk air lumpur. Lagi pula, Kaede menambahkan, aku telah cacat di matanya. Dia pasti membenciku kini. Shizuka tak memberitahukan tentang keinginan bangsawan itu untuk menikahi Kaede. Kau harus segera memutuskan, kata Shizuka pelan. Bila tidak, kita akan kelaparan sebelum musim semi. Aku enggan mendekati siapapun, ujar Kaede. Aku tak boleh terlihat seperti pengemis, putus asa dan miskin. Aku harus ke Arai pada akhirnya,
namun kurasa itu bisa menunggu hingga musim dingin berakhir. Aku yakin burung mulai bersiap-siap sebelum musim dingin, kata Shizuka. Arai akan mengutus orang kemari, kuharap. Dan bagaimana denganmu, Shizuka? Kata Kaede. Pilar sudah tepat di posisinya dan lentera baru sudah pada tempatnya. Malam ini ia akan menyalakannya sehingga taman akan terlihat cantik di bawah langit yang cerah. Apa yang akan kau lakukan? Kurasa kau tak akan bersamaku selamanya, kan? Kau pasti punya urusan lain. Bagaimana dengan anak-anakmu? Kau pasti merindukan mereka. Dan bagaimana tanggung jawabmu pada Tribe? Tak ada yang lebih penting saat ini selain menjaga kepentinganmu, balas Shizuka. Apakah mereka akan ambil anakku seperti mereka mengambil Takeo? Tanya Kaede, lalu segera menambahkan, oh, jangan dijawab, tak ada gunanya sekarang. Ia merasa air matanya mengancam hendak menetes dan ia pun menekan bibirnya keras-keras. Ia terdiam sejenak, kurasa kau tetap mengirim kabar tentang tindakan dan keputusanku juga, kan? Aku sering mengirim pesan pada pamanku. Misalnya, waktu kau sakit parah. Dan aku akan mengabari bila ada perkembangan baru, apapun itu, semisal kau memutuskan untuk menikah lagi, hal-hal semacam itu. Aku tak akan lakukan hal itu. Seiring cahaya sore mulai pupus, bulu merah jambu burung ibis bersinar lebih terang. Sore itu sangat syahdu. Kini para pekerja telah selesai, taman tampak lebih tenang. Dalam keheningan, Kaede mendengar lagi janji Dewi Putih. Bersabarlah, aku tak akan menikah kecuali dengan Takeo, Kaede bersumpah lagi. Aku akan bersabar. Hari itu adalah hari terakhir matahari bersinar. Cuaca beranjak lembab dan dingin. Beberapa hari kemudian, Kondo kembali dari tugas kelilingnya di tengah-tengah badai hujan. Seraya bergegas turun, dia memanggil para perempuan penghuni rumah. Ada beberapa orang asing di jalan, anak buah Lord Arai, jumlahnya 5 atau 6 orang, berkuda. Kaede menyuruhnya mengumpulkan sebanyak mungkin laki-laki, untuk memberi kesan bahwa ia mempunyai banyak pengikut. Katakan pada pelayan untuk menyiapkan makanan, perintah Kaede pada Shizuka. Usahakan agar semua yang kita miliki terlihat mewah. Kita harus terlihat makmur. Bantu aku mengganti pakaian, dan panggil adik-adikku. Setelah itu kau harus bersembunyi. Kaede lalu mengenakan kimono pemberian Fujiwara yang paling mewah sambil mengingat seperti yang sering ia lakukan, hari ketika ia menjanjikan kimono ini akan diberikan pada Hana. Dia akan mendapatkan kimono ini bila sudah pas di badannya, pikirnya, dan aku bersumpah bahwa aku ada di sana untuk melihat dia memakai kimono ini. Hana dan Ai masuk ke kamar, Hana berceloteh kegirangan, dan melompat-lompat agar tetap hangat. Ayame mengikuti dengan membawa tungku. Kaede terperanjat ketika melihat penuhnya arang di tungku itu, mereka pasti akan lebih kedinginan ketika anak buah Arai pergi. Siapa yang datang? Tanya Ai gugup. Sejak kematian ayah mereka dan sakitnya Kaede, dia menjadi lebih rapuh seakan pukulan beruntun itu membuat dia lemah. Anak buah Arai, kita harus memberi kesan bagus. Itulah kenapa aku meminjam pakaian Hana dulu. Jangan dikotori, Kak, Hana berkata, sambil menjerit saat Ayame menyisir rambutnya. Biasanya ia memakai kimono itu dengan mengikatnya ke belakang. Bila tidak diikat akan lebih panjang dari ukuran tubuh Hana. Apa yang mereka inginkan? Ai nampak pucat. Kuharap mereka akan mengatakannya pada kita, jawab Kaede. Apakah aku juga harus ikut menyambut mereka? Ai menawar. Ya, pakailah kimono pemberian Lord Fujiwara yang lain dan bantulah Hana berpakaian. Kita semua harus ada di sini ketika mereka tiba. Mengapa? Hana berkata. Kaede tidak menjawab. Ia pun tidak tahu alasannya. Ia tiba-tiba mendapat bayangan mereka bertiga di rumah sunyi ini, 3 anak perempuan Lord Shirakawa, terpencil, cantik, berbahaya. Itulah yang harus mereka tampilkan di hadapan para ksatria utusan Arai. Sang pengampun, sang pengasih, bantulah aku, Kaede berdoa pada Dewi Putih, saat Shizuka mengikatkan tali pinggang dan merapikan rambutnya. Kaede lalu mendengar derap kuda di sisi luar gerbang, juga mendengar Kondo berteriak selamat datang. Suaranya mantap mencerminkan nada sopan dan percaya diri, dan Kaede bersyukur atas kemahiran bersandiwara Tribe dan berharap dirinya dapat berperan sama baiknya. Ayame, tunjukkan pavilion kita kepada para tamu, perintah Kaede. Sajikan mereka teh dan makanan. Sajikan teh terbaik dan perangkat minum yang paling bagus. Bila mereka selesai makan, mintalah pemimpin mereka datang menemuiku. Hana, bila kau sudah siap, datang dan duduklah di sebelahku. Shizuka membantu Ai memakai kimono, dan dengan cepat menyisiri rambutnya.
Aku akan bersembunyi di tempat aku bisa mendengarkan, bisiknya. Tutuplah jendela sebelum pergi, ujar Kaede. Kita akan memasuki matahari terakhir. Karena hujan telah reda dan matahari menyorotkan sinar keperakan tak menentu ke taman dan ke dalam ruangan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Hana, sambil berlutut di samping Kaede. Ketika tamu masuk, kita harus membungkuk bersamaan. Dan tampillah secantik mungkin dan duduk tanpa bergerak saat aku bicara. Itu saja. Hana kecewa. Amati mereka, pelajari mereka tanpa menunjukkannya dengan jelas. Kau dapat menceritakan padaku apa yang kau pelajari tentang mereka setelah itu. Kau juga, Ai. Kalian tidak boleh bereaksi apapun. Kalian harus diam seperti patung. Ai datang dan berlutut di sisi lain Kaede. Dia gemetar namun tetap mampu menenangkan diri. Sinar mentari mengalir ke dalam ruangan, melatari butiran debu yang menari dan menyinari ketiga gadis. Gemuruh air terjun di taman yang baru dijernihkan kian keras akibat hujan. Terlihat sebuah bayangan menyala biru saat burung kingfisher menyelam dari batu karang. Dari ruang tamu terdengar suara-suara bergumam. Kaede merasa dapat mencium aroma mereka yang tak biasa. Ini membuatnya tegang. Ia meluruskan punggung, pikirannya berubah beku. Ia harus menghadapi kekuatan mereka dengan kekuatannya sendiri. Ia mendengar Ayame mengatakan bahwa Lady Shirakawa akan menerima mereka sekarang. Tak lama kemudian, pemimpin mereka dan salah satu pendampingnya mendekati rumah utama kemudian melangkah ke beranda. Ayame berlutut di tepi beranda dan si pendamping turut berlutut di luar. Waktu laki-laki lainnya melintasi pintu, Kaede membiarkan orang itu melihat mereka bertiga, dan kemudian membungkuk hingga dahinya menyentuh lantai. Hana dan Ai juga melakukannya tepat di saat bersamaan. Ketiga gadis itu duduk tegak bersamaan. Ksatria itu duduk dan memperkenalkan diri, saya Akita Sutomu dari Inuyama. Saya utusan Lord Arai. Kaede membungkuk dan tetap seperti itu, kemudian berkata, selamat datang Lord Akita. Aku menghargai kedatanganmu yang telah menempuh perjalanan sulit, dan juga pada Lord Arai karena telah mengutusmu. Aku tidak sabar untuk mengetahui apa yang dapat kulayani beliau. Kaede lalu menambahkan, silakan duduk tegak. Akita mengangkat kepala, sementara Kaede menatap lurus ke arahnya. Ia tahu perempuan harus menjaga mata mereka tetap menunduk di depan laki-laki, namun ia tidak merasa dirinya seorang perempuan. Ia bertanya-tanya di dalam hati apakah ia akan menjadi perempuan kembali. Ia menyadari kalau Hana dan Ai juga menatap dengan cara yang sama, sorot misterius, sulit terbaca. Akita Sutomu sudah separuh baya, rambutnya masih hitam namun mulai menipis. Hidungnya kecil, agak bengkok, seperti paruh burung sehingga membuat wajahnya terlihat serakah, namun diimbangi oleh bibir agak tebal yang menarik. Noda-noda memenuhi pakaian orang itu yang terbuat dari bahan berkualitas bagus. Tangannya persegi, jarinya pendek, dengan ibu jari yang renggang, kuat. Kaede menduga dia pastilah orang yang realistis, sekaligus perencana yang licik. Tak ada yang bisa dipercaya pada orang ini. Lord Arai menanyakan kesehatan Lady, dia berkata, seraya menatap mereka semua, lalu kembali menatap Kaede. Menurut kabar, Lady kurang sehat. Aku sudah pulih, Kaede menjawab. Sampaikan rasa terima kasihku pada Lord Arai atas perhatiannya. Laki-laki itu agak mengangkat kepala. Dia nampak gelisah, seolah-olah dia lebih suka berada di rumah yang dikelilingi laki-laki ketimbang perempuan, tidak terlalu yakin bagaimana cara bicara. Kaede ingin tahu berapa banyak yang orang itu dengar tentang keadaannya, apakah orang itu tahu penyebab penyakitnya. Kami turut berduka mendengar kematian Lord Shirakawa, dia melanjutkan. Lord Arai mencemaskan kurangnya perlindungan bagi Anda dan ingin menjelaskan bahwa beliau ingin bersekutu dengan Anda. Hana dan Ai saling bertukar pandang, lalu memulai lagi tatapan tanpa suara mereka. Tampaknya ini membuat Akita lebih gelisah. Orang itu membasahi kerongkongannya. Itulah alasannya Lord Arai ingin mengundang Anda beserta adik-adik Anda ke Inuyama untuk membahas persekutuan dan masa depan Lady. Tak mungkin, pikir Kaede, kemudian berkata sambil tersenyum samar. Tak ada yang memberiku kesenangan terbesar seperti ini. Namun kondisiku belum cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh dan, karena kami masih berkabung, tidak pantas rasanya kami bepergian. Saat ini adalah akhir tahun. Kami akan berkunjung ke Inuyama di musim semi. Sampaikan pada Lord Arai bahwa aku ingin persekutuan ini tidak retak. Aku berterima kasih atas perlindungan beliau. Aku akan tetap mengabarkan setiap keputusanku. Sekali lagi tatapan antara Hana dan Ai menyala menembus ruangan ibarat kilat.
Sungguh mencengangkan, pikir Kaede dan tiba-tiba saja ia ingin tertawa. Akita berkata, saya harus memaksa Lady Shirakawa ikut bersama saya. Tak mungkin, jawab Kaede, membalas tatapan laki-laki itu dan menambahkan, kau tidak berhak memaksa aku melakukan apapun. Kemarahan Kaede mengejutkan laki-laki itu. Rona merah menyebar di lehernya dan merambat naik ke tulang pipinya. Hana dan Ai mencondongkan badan ke depan, dan tatapan mereka semakin kuat. Matahari bergerak ke balik awan, menggelapkan ruangan, dan kemudian terjadi hujan mendadak. Rangkaian lonceng angin bambu mendendangkan nada hampa. Akita berkata, maaf, tentu saja Anda harus melakukan apa yang terbaik bagi Anda. Aku akan ke Inuyama di musim semi ini, Kaede mengulangi. Sampaikan itu pada Lord Arai. Kau boleh menginap malam ini, tapi kau harus pergi esok pagi agar tiba di Inuyama sebelum musim dingin. Lady Shirakawa, Akita Tsutomu membungkuk. Saat dia mundur dengan berlutut, Kaede bertanya, siapa saja yang mendampingmu? Kaede berkata kasar, membiarkan ketidaksabarannya terdengar dalam suaranya, instingnya mengatakan bahwa ia telah menguasai orang itu. Sesuatu mengenai tempat ini, adik-adiknya, dan sikapnya sendiri telah membuat orang itu gentar. Kaede seakan mencium ketakutan orang itu. Keponakan saya Sonoda Mitsuru, dan 3 orang pengawal. Tinggalkan keponakan Anda di sini. Dia bisa membantu tugasku selama musim dingin dan mendampingi kami ke Inuyama. Dialah yang akan menjadi jaminan atas kejujuranmu. Laki-laki itu menunduk, terperanjat karena permintaan itu. Tapi, pikir Kaede, laki-laki manapun di posisinya akan menuntut hal yang sama. Bila pemuda itu ada di sini, pamannya kemungkinan kecil akan menipu atau sebaliknya, memfitnahnya di depan Arai. Kepercayaan di antara kita adalah simbol rasa percaya pada Lord Arai, kata Kaede, suaranya lebih tidak sabar saat melihat orang itu ragu-ragu. Saya tidak melihat alasan mengapa keponakanku tidak boleh tinggal di sini, Akita menyerah. Aku punya tawanan, pikir Kaede, dan merasa takjub atas sensasi kekuatan yang ia peroleh. Kaede membungkuk, Hana dan Ai menirunya, sedangkan laki-laki itu diam tak berdaya di hadapan mereka. Hujan masih turun ketika Akita pergi, namun matahari berjuang untuk menampakkan diri, mengubah tetesan air yang melekat di dahan yang tak berdaun dan dedaunan di akhir musim gugur menjadi serpihan warna pelangi. Sebelum memasuki kamar tamu, Akita berbalik untuk melihat mereka kembali. Ketiga orang gadis itu duduk tak bergerak hingga Akita hilang dari pandangan. Matahari pun menghilang dan hujan menetes. Ayame berdiri dari tempat dia duduk di kegelapan dan menutup jendela. Kaede memeluk Hana. Apakah aku melakukannya dengan baik? Hana bertanya dengan tatapan penuh perasaan. Sungguh cerdas, nyaris seperti sihir. Tapi pandangan apa di antara kalian tadi? Kami seharusnya tidak melakukan itu, kata Ai, malu. Sungguh kekanak-kanakan. Kami biasa melakukannya saat ibu atau Ayame sedang mengajari kami. Hana yang memulainya. Kami tidak pernah melakukan itu di depan ayah. Sedangkan melakukan tindakan ini di depan seorang ksatria besar. Itulah yang terjadi, Hana berkata, tertawa. Dia tidak menyukainya, kan? Kedua matanya bergerak-gerak panik dan dia mulai gelisah. Dia hampir sejajar dengan bangsawan besar, Kaede berkata. Arai pasti telah mengutus orang yang berasal dari kelas yang lebih tinggi. Jadi kau akan memenuhi permintaannya? Apakah kita akan ikut dengannya ke Inuyama? Meskipun Arai yang datang, aku tidak akan melakukan itu, balas Kaede. Aku akan selalu membuat dia menungguku. Mau tahu apa lagi yang kuperhatikan? Tanya Hana. Katakan, Lord Akita takut padamu, Kak. Matamu sungguh tajam, kata Kaede sambil tertawa. Aku tidak mau pergi, Ai berkata. Aku tidak akan meninggalkan rumahku ini. Kaede menatap adiknya dengan iba. Kelak kau akan menikah. Kau harus pergi ke Inuyama tahun depan dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Apakah aku juga akan menikah? Tanya Hana. Mungkin saja, jawab Kaede. Banyak orang yang ingin menikahimu. Demi kepentingan persekutuan denganku, pikir Kaede sedih karena ia harus memanfaatkan adiknya seperti itu. Aku mau pergi asalkan Shizuka ikut bersama kita, Hana mengumumkan. Kaede tersenyum dan memeluknya lagi. Tak ada guna mengatakan pada Hana kalau Shizuka tak aman pergi ke Inuyama selama Arai di sana. Pergi dan minta Shizuka kemari. Ayame, sebaiknya kau lihat makanan apa yang dapat disajikan pada tamu malam ini. Aku lega kau menyuruh mereka pergi besok, ujar Ayame. Kita tak bisa memberi makan mereka lebih lama lagi. Mereka terbiasa makan enak.
Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepala. Walau harus kukatakan, Lady Kaede, ayahmu pasti tak menyetujui tindakanmu ini. Kau tidak perlu mengatakannya, Kaede langsung menjawab. Dan jika kau ingin tetap di rumah ini, jangan pernah mengatakan itu lagi. Ayame tersentak mendengarnya. Lady Shirakawa, dia berkata lemah, lalu mundur sambil berlutut. Shizuka datang membawa lampu karena hari hampir gelap. Kaede menyuruh adik-adiknya pergi mengganti pakaian. Seberapa banyak yang kau dengar? Tanya Kaede ketika kedua adiknya telah pergi. Cukup banyak, dan Kondo memberitahukan apa yang Lord Akita katakan setelah kembali ke pavilion. Dia pikir ada kekuatan supernatural di rumah ini. Kau membuatnya gentar. Dia mengibaratkan kau dengan laba-laba musim gugur, keemasan dan mematikan, yang merajut jaring kecantikan untuk memikat laki-laki. Cukup puitis, Kaede menanggapi. Ya, Kondo juga beranggapan begitu. Kaede bisa membayangkan sinar sinis di mata Kondo. Kelak, janjinya pada diri sendiri, Kondo tidak akan menatap dengan sinis. Kondo akan menganggap dirinya secara serius. Mereka semua akan begitu, semua laki-laki yang merasa sangat kuat. Dan tawananku, Sonoda Mitsuru, apakah dia juga takut? Tawananmu, Shizuka tertawa. Betapa beraninya kau mengusulkan itu? Apakah aku salah? Tidak, justru sebaliknya, itu membuat mereka percaya kalau kau jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Anak muda itu agak cemas ditinggal di sini. Di mana kau akan menaruhnya? Soji dapat membawa pemuda itu ke rumahnya. Aku tidak mau dia di sini. Kaede berhenti, lalu melanjutkan dengan sisa-sisa nada pedih. Dia akan mendapat perlakuan yang lebih baik ketimbang aku dulu. Tapi bagaimana denganmu? Dia tak akan membahayakanmu, kan? Arai pasti tahu aku masih bersamamu, kata Shizuka. Aku tidak melihat bahaya dari pemuda ini. Pamannya, Lord Akita, pasti akan berhati-hati agar tidak membuatmu kesal. Kekuatanmu yang melindungiku, melindungi kita semua. Arai mungkin berharap kau sedang bingung dan putus asa mencari pertolongannya. Tapi dia akan mendengar cerita yang jauh berbeda. Sudah aku katakan, burung-burung akan berkumpul. Jadi, siapa lagi yang akan datang? Aku yakin ada yang datang dari Maruyama sebelum awal musim dingin, sebagai jawaban atas pesan Kondo. Kaede pun berharap seperti itu, pikirannya sering kembali ke pertemuan terakhirnya dengan Lady Maruyama, dan janji yang ia buat. Ayahnya pernah mengatakan kalau ia harus berjuang untuk mendapatkan tahta warisan itu, namun ia tidak tahu siapa musuhnya atau bagaimana cara berperang. Siapa yang akan mengajarinya melakukan itu? Siapa yang akan menjadi pemimpin perang atas namanya? Kaede mengucapkan salam perpisahan pada Akita dan anak buahnya keesokan harinya, merasa bersyukur karena masa inap yang singkat. Kaede kemudian memanggil Soji menitipkan keponakan Akita padanya. Kaede menyadari pengaruhnya pada pemuda itu, dia tak bisa melepaskan tatapannya dan juga gemetar di depan Kaede, tapi pemuda itu tidak membuatnya tertarik sama sekali, selain sebagai tawanannya. Buatlah pemuda itu sibuk, Kaede memerintahkan Soji. Perlakukan dia dengan baik dan penuh hormat, tapi jangan biarkan dia tahu banyak tentang urusan kita. Beberapa minggu kemudian muncul serombongan orang di depan gerbang. Kabar tentang Kaede yang sedang mencari prajurit telah disebar. Mereka datang sendiri, berdua dan bertiga, tapi tidak dalam kelompok besar. Mereka ini adalah orang yang pemimpinnya mati atau dicabut kekuasaannya, menjadi sisa-sisa pasukan yang tersebar. Kaede dan Kondo yang memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Ia tak ingin mendapatkan bandit atau orang bodoh, tapi banyak di antara mereka yang tidak ditolak karena sebagian besar adalah para petarung yang berpengalaman dan akan menjadi kekuatan inti pasukannya bila musim semi tiba. Meskipun begitu, Kaede cemas tak mampu memberi makan dan mempertahankan mereka semua selama musim dingin yang panjang. Beberapa hari kemudian, sebelum titik balik matahari, Kondo datang membawa kabar yang sedang Kaede nanti-nantikan. Lord Sugita dari Maruyama datang bersama beberapa orang anak buahnya. Kaede menyambut mereka dengan gembira. Mereka sangat menghormati Lady Maruyama dan terbiasa melihat perempuan sebagai pemimpin. Kaede memperlihatkan rasa senang saat bertemu Sugita, mengenang saat perjalanan ke Suwano. Orang ini dulu meninggalkan rombongan Kaede dan Lady Maruyama untuk kembali ke Maruyama guna meyakinkan wilayahnya tidak diserang dan tidak direbut selama kepergian sang lady. Dengan diliputi rasa sedih akan kematian pemimpinnya, Sugita memohon agar amanat Lady Maruyama dapat dipenuhi. Sebagai orang yang sangat realistis, dia juga membawa beras dan beberapa persediaan lain. Aku tak mau menambah bebanmu, dia mengatakan pada Kaede.
Itu bukanlah beban berat sehingga kami tak bisa memberi makan teman lama, Kaede berbohong. Hampir semua orang kesulitan di musim salju ini, balas Sugita muram. Badai, kematian Iida, kampanye Arai, panen yang gagal. Kaede mengundang Sugita makan bersama, kegiatan yang tidak pernah dilakukannya dengan siapapun karena ia menyerahkan urusan itu pada Soji dan Kondo. Mereka berbincang-bincang singkat tentang kejadian di Inuyama, lalu membahas tentang kepemimpinan Maruyama. Dia memperlakukan Kaede dengan hormat, dengan keakraban penuh kasih sayang seolah-olah dia adalah paman atau sepupu. Kaede merasa nyaman bersamanya, orang ini tidak terancam oleh keberadaan dirinya. Bahkan sebaliknya, dia menanggapi Kaede dengan serius. Setelah selesai makan dan hidangan telah dibereskan, Sugita berkata, "Tuanku ingin kau yang memimpin Maruyama. Aku gembira mendapat pesan bahwa kau hendak menerima warisanmu. Aku kemari untuk memberitahukan kalau aku akan membantumu, kami semua akan membantumu. Kita seharusnya mulai merencanakan sebelum musim panas. Begitulah niatku, dan aku memerlukan semua bantuan yang bisa kudapat," balas Kaede. "Aku belum tahu bagaimana mengaturnya. Apakah aku langsung mengambil alih tanah Maruyama? Milik siapakah wilayah itu kini?" "Milikmu," katanya. "Kaulah pewarisnya dan itu pula yang menjadi harapan kami. Namun beberapa orang akan mengklaimnya, pesaing utamamu adalah saudara tiri Lady Maruyama yang menikahi sepupu Lord Iida. Arai tak mampu melengsarkannya dan dia pun memiliki pasukan besar gabungan antara pasukan Tohan yang kabur dari Kastil Noguchi ketika mengalami kejatuhan, dan para pembelot Seisu yang tidak melihat alasan mengapa mereka harus mematuhi Arai. Mereka semua menghabiskan musim dingin di barat jauh, tapi mereka akan bergerak ke Maruyama musim semi ini. Bila tidak bertindak cepat dan berani, wilayah Maruyama akan direbut dan dihancurkan. Aku telah berjanji pada Lady Naomi untuk mencegah hal itu terjadi," kata Kaede, "tapi waktu itu aku tak tahu apa yang kujanjikan dan bagaimana mewujudkannya." "Banyak orang yang bersedia membantumu," kata Sugita, seraya mencondongkan badan ke depan dan berbisik. "Aku diutus oleh tetua untuk meminta agar kau datang, dan segera. Maruyama makmur selama dipimpin Lady Naomi, kami semua mendapatkan cukup makanan dan bahkan orang paling miskin pun bisa memberi makan anaknya. Kami mengadakan hubungan dagang dengan tanah daratan, membuka tambang perak dan tembaga, dan mendirikan banyak industri kecil. Persekutuan antara Lord Arai, Lord Otori Shigeru dan Maruyama pasti akan memperluas kemakmuran di seluruh wilayah tengah. Kami ingin menyelamatkan persekutuan ini sejauh yang kami mampu. Aku berencana mengunjungi Lord Arai musim semi ini," ujar Kaede, "untuk meresmikan persekutuan kami. Kalau begitu, salah satu tugasmu yaitu membujuknya untuk mengakui hakmu atas Maruyama. Hanya Arai yang cukup kuat untuk memaksa saudara tiri Lady Naomi dan suaminya agar mundur tanpa berperang. Dan jika terjadi perang, hanya pasukan Arai yang cukup besar untuk mengalahkan mereka. Kau harus bergerak cepat, segera setelah jalan kembali dibuka, kau harus ke Inuyama, lalu datanglah ke kami dengan dukungan Arai." Dia menatap Kaede, kemudian tersenyum samar dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud memerintah. Tapi, kuharap kau mempertimbangkan saranku." "Aku terima saranmu," kata Kaede. "Itu sudah aku pikirkan, dan dengan dukunganmu, aku semakin berani melakukannya." Mereka lalu membicarakan berapa banyak pengawal yang dapat dikumpulkan dan Sugita juga bersumpah tidak akan menyerahkan Maruyama pada siapapun kecuali dirinya. Sugita memberitahukan bahwa dia akan pulang esok karena ingin tiba di Maruyama sebelum tahun baru. Kemudian dia berkata santai, "Sungguh disayangkan Otori Takeo sudah mati. Andai kau menikahinya, nama dan hubungannya dengan Otori akan membuatmu lebih kuat." Jantung Kaede seakan berhenti berdetak, jatuh dari dada ke perut. "Aku tidak mendengar kabar tentang kematiannya," kata Kaede, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang. "Kabar itu sedang dibicarakan orang-orang. Aku tidak mengetahui rinciannya. Kurasa itulah alasan paling jelas untuk menjelaskan menghilangnya dia. Mungkin saja berita itu hanya rumor." "Mungkin," kata Kaede. Kemudian ia berpikir, mungkin dia sudah mati di tanah lapang atau di gunung dan aku tak akan pernah tahu kuburannya. "Aku lelah, Lord Sugita. Maafkan aku, Lady Shirakawa." Dia membungkuk lalu berdiri. "Kita akan tetap berhubungan selama cuaca mengizinkan. Aku menantimu di Maruyama pada musim panas, kekuatan klan akan mendukung klaimmu. Jika ada yang berubah, aku akan mengabari bagaimanapun caranya." Kaede pun menjanjikan hal serupa, ia tidak sabar menanti kepergian Sugita.
Setelah yakin Sugita sudah di paviliun tamu, Kaede memanggil Shizuka yang sedang berjalan mondar-mandir. Kaede langsung mencengkram bahu Shizuka dengan dua tangan. Kau sembunyikan sesuatu dariku, Lady? Shizuka menatap dengan kaget. Apa maksud Lady? Ada apa? Sugita memberitahukan bahwa Takeo sudah mati. Itu hanya rumor. Tapi kau tahu? Ya, tapi aku tidak percaya. Jika dia mati, kita pasti diberitahu. Kau begitu pucat. Duduklah. Kau tidak boleh lelah. Jangan sampai kau sakit lagi. Akan kusiapkan alas tidur. Shizuka membimbing Kaede dari ruangan utama ke kamar tidur. Kaede merosot ke lantai, jantungnya masih berdebar-debar. Aku takut dia mati sebelum bertemu denganku. Shizuka berlutut di samping Kaede, membuka ikat pinggangnya, dan membantunya melepaskan kimono. Aku akan memijat kepalamu. Duduklah. Dengan gelisah Kaede menggerakkan kepala dari satu sisi ke sisi lain, sambil menjambak rambutnya, kemudian mengepalkan tangannya. Pijatan Shizuka di kepala Kaede tidak berhasil membuat ia tenang, justru mengingatkan sore penuh penderitaan di Inuyama dan kejadian yang mengikutinya. Kaede pun demam. Kau harus mencari tahu. Shizuka, aku harus memastikan kebenaran kabar itu. Kirim pesan pada pamanmu. Suruhlah Kondo. Dia harus pergi sekarang juga. Kukira kau sudah lupa padanya, gerutu Shizuka sambil terus memijat kulit kepala Kaede.